Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pemahaman apa itu probabilitas, kemudian yang kedua adalah peluang diskrit, kemudian yang ketiga distribusi probabilitas, dilanjutkan dengan distribusi sampling, kemudian distribusi normal dan pengujian hipotesis. Yang pertama, apa itu pemahaman probabilitas? Probabilitas adalah salah satu alat yang penting karena probabilitas banyak digunakan untuk menaksir derajat ketidakpastian dan oleh karenanya mengurangi risiko. Probabilitas juga berarti adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadi suatu kejadian yang acak, yang diambil atau yang sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Pemahaman probabilitas ini ada 3 kata kunci yang perlu diketahui. Yang pertama disebut dengan eksperimen, yang kedua outcome atau hasil, yang ketiga adalah event. Eksperimen atau dalam hal ini percobaan itu adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah outcome atau dalam hal ini adalah hasilnya. Ini adalah kemungkinan hasil percobaan yang terjadi. Yang ketiga adalah event. Event atau dalam hal ini adalah peristiwa. Itu kejadian atau himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Kejadian anggota-anggotanya disebut dengan titik sampel. Himpunan maupun himpunan bagian itu merupakan kejadian atau yang disebut dengan event. Maka dalam istilah ini atau kejadian ini mengenal beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan interseksi 2 kejadian atau dalam hal ini adalah irisan. Kemudian yang kedua adalah gabungan kedua kejadian. Yang terakhir adalah komplement. Jadi dalam kejadian atau dalam hal ini himpunan itu tiga kata kunci ini yang penting. Yang pertama adalah irisan, kemudian yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah komplementnya. Tadi dijelaskan bahwa kejadian pada himpunan itu mengenal 3 istilah. Yang pertama adalah interseksi 2 kejadian atau dalam hal ini adalah irisan 2 kejadian. Kemudian gabungan atau union dari 2 kejadian. Yang ketiga adalah komplement suatu kejadian. Sekarang kita lihat latihan soalnya. Yang pertama adalah probabilitas suatu peristiwa berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jika probabilitas peristiwa A adalah 0, apa maknanya? Dan jika probabilitas A adalah 1, apa maknanya? Yang dimaksud dengan pertanyaan pertama ini, kalau probabilitas peristiwa A adalah 0, maka dikatakan bahwa kejadiannya itu tidak terjadi, atau dalam hal ini tidak pernah terjadi. Kemudian, jika probabilitasnya sama dengan 1, ini dikatakan bahwa kejadiannya itu benar-benar nyata, dalam hal ini ada atau terjadi. Yang kedua, dalam konsep probabilitas terdapat 3 kata kunci yaitu eksperimen, outcome, dan event. Apa yang dimaksud dari masing-masing kata kunci tersebut? Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini, kamu bisa lihat di slide ya. Semua penjelasannya ada. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa perbedaan kejadian yang dimaksud pada gambar di bawah ini. Kalau melihat dari gambar di bawah ini, kita tahu bahwa kejadian yang pertama itu adalah kejadian irisan. Kenapa dikatakan irisan? Karena kita lihat, ini adalah bentuk diagram Venn yang menyatakan bahwa yang pertama ini adalah himpunan, bisa dikatakan misalkan kita ambil contohnya adalah himpunan A. Kemudian yang kedua ini adalah himpunan B. Nah, di dalam himpunan A dan himpunan B, ini ada beberapa anggota yang memiliki kesamaan anggotanya. Nah, itu yang dikatakan dengan irisan. Nah, kita lihat bahwa apa? Di dalam diagram Venn terlihat bahwa
tanda merah ini menyatakan bahwa apa? Di dalam himpunan A dan himpunan B itu terdapat beberapa anggota yang anggotanya sama. Kemudian yang kedua ini adalah gabungan atau dalam hal ini union. Kita anggap tadi bahwa lingkaran yang pertama atau himpunan yang pertama ini adalah A, kemudian himpunan yang kedua ini adalah himpunan B. Kejadian ini menyatakan bahwa semuanya ini terjadi antara himpunan A dan himpunan B. Artinya apa? Semua anggota himpunan ini terlibat dalam proses kejadian. Selanjutnya, yang keempat. Coba Anda buat diagram Venn jika terdapat himpunan A dan himpunan B. Dan jelaskan kejadian maksud dengan diagram Venn tersebut. Kalau kita perhatikan dari soal nomor 4, ini diketahui bahwa apa? Ada anggota dari himpunan A dan himpunan B yang memiliki kesamaan. Kita lihat, perhatikan, itu adalah himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan B adalah 2, 4, 6, 8. Ini menyatakan bahwa kejadian yang terjadi dalam soal nomor 4 ini adalah kejadian irisan. Kenapa? Karena ada beberapa anggota yang memiliki kesamaan di antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya, yang kelima adalah jika dua dadu dilakukan pelemparan 1 kali. Tentukanlah. Nah, kalau ini kita sudah nanti akan masuk pada pembahasan masalah probabilitas. Materi selanjutnya adalah kombinatorial dan peluang diskrit. Dalam materi ini, kombinatorial itu adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Maksudnya nanti beberapa objek itu akan diatur berdasarkan urutan-urutan tertentu. Solusi yang diperoleh atau penyelesaian diperoleh dari kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek atau benda-benda tertentu di dalam suatu himpunan. Percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Tadi kan dikatakan bahwa percobaan itu dapat dilakukan atau terjadi karena adanya peristiwa. Contoh percobaan dan hasilnya. Yang pertama adalah melempar dadu. Yang kedua adalah melempar koin uang 100 rupiah. Yang ketiga adalah memilih 5 orang wakil. Yang selanjutnya adalah menyusun jumlah kata-kata yang panjangnya 5 huruf. Dalam kombinatorial ini mengenal istilah kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial yang pertama adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan itu dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Yang pertama adalah kaidah perkalian. Bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan dari jawaban atau solusinya. Yang kedua adalah kaidah menjumlahkan. Bila hanya 1 percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat P tambah Q. Kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P dan Q. Kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Kita lihat contoh. Suatu toko atau warung itu menjual nasi goreng, kemudian roti, soto ayam, sate, dan sop. Minuman yang dijual di warung adalah susu, kopi, dan teh. Kalau kita lakukan proses kombinasinya, kemungkinan yang terjadi adalah nasi goreng itu bisa dikombinasikan dengan susu, kopi, kemudian teh. Roti juga, ini bisa dikombinasikan dengan susu, kopi, teh. Kemudian soto ayam, susu, kopi, teh. Sate juga dikombinasikan dengan susu, kopi,
dan teh. Kemudian selanjutnya adalah sop. Sop dikombinasikan dengan susu, kopi, dan teh. Oke, materi selanjutnya adalah perluasan kaidah menghitung. Kita ambil contoh, ada 7 angka yang terdiri atas 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Dari 7 angka ini, misalkan pengulangan angka tidak diperbolehkan. Artinya misalkan kita buat nanti misalkan 2, 2, atau 2, 4, 4, 5, 7, seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam permasalahan ini. Pertanyaannya adalah, berapa banyak bilangan 4 angka yang kurang dari 5.000, namun habis dibagi 5, yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut. Sekarang kita lihat penjelasannya. Dari permasalahan itu, ada 4 angka bilangan yang akan dibentuk. Karena disyaratkan bilangan kelipatan 5, maka angka paling kanan hanya dapat diisi dengan angka 5 saja. Berarti ini satu cara. Nih, seperti ini. Berarti nanti kita akan membentuk 4 angka yang angka terakhirnya adalah 5 saja, karena disyaratkan harus bilangan atau kelipatan 5. Angka posisi ke-1 itu dapat diisi dengan 3 cara, yaitu angka 2, 3, dan 4, yang kurang dari 5.000. Angka posisi kedua ini dapat diisi dengan 5 cara. 2 angka lain sudah dipakai untuk posisi ke-1 dan 4. 7 dikurang 2 sama dengan 5 cara. Angka posisi ketiga itu dapat diisi dengan 4 cara. 3 angka lain sudah dipakai untuk posisi ke-1, 2, dan ke-4, atau 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dari keseluruhan posisi angka harus terisi, maka dapat digunakan kaidah perkalian, yaitu 3 kali 5 kali 4 kali 1, atau sama dengan 60 cara atau 60 buah cara yang bisa digunakan untuk membentuk angka tersebut. Prinsip inklusi dan eksklusi. Sebagai contoh atau gambaran dari prinsip inklusi dan eksklusi, kita bisa lihat dalam informasi atau contoh berikut. Informasi terkecil yang dapat disimpan dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Nah, dari pernyataan ini atau dari permasalahan ini, kita ambil misalkan A itu adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11, kemudian B itu adalah himpunan byte yang diakhiri dengan 11. A irisan B-nya itu adalah himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Gabungannya adalah himpunan byte yang berawal dari 11 atau berakhir dengan 11. Jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 2 pangkat 6 atau sama dengan 64 buah. Karena 2 posisi pertama sudah diisi dengan 11, sehingga cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi, jumlah A itu sama dengan 64. Artinya 11 itu sudah diletakkan di posisi yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan berapa angka yang berikutnya. Nah, 11 ini merupakan 8 bit. Jumlah byte yang diakhiri dengan 11 adalah 2 pangkat 6 atau sama dengan 64 buah. Jadi, jumlah atau himpunan, banyaknya himpunan B itu sama dengan 64. Berarti yang diakhiri adalah angka 11. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian isinya adalah 11. Jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11 ada 2 pangkat 4 atau 16 buah. Karena 2 posisi pertama dan 2 posisi terakhir sudah diisi dengan 11, sehingga tinggal mengisi 4 posisi bit di tengah saja. Jadi, jumlah irisannya itu sebanyak 16. Artinya apa? Di awal sudah diisi dengan angka 11, kemudian berapa angka di sini nanti jumlahnya adalah 16 atau diakhiri dengan angka 11. Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, didapatkan bahwa gabungan atau jumlah gabungannya itu sama dengan jumlah dari himpunan A-nya ditambah dengan jumlah dari himpunan B-nya dikurangi dari jumlah A irisan B-nya.
Jadi sama dengan 2 pangkat 6 ditambah dengan 2 pangkat 6 dikurang dengan 2 pangkat 4. Jadi 64 ditambah dengan 64 dikurang dengan 16 sama